Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jam menunjukkan pukul 19.05. Ponsel Nabila berdering saat melihat siapa yang memanggil. Nabila langsung menerimanya. Dalam panggilan, "Halo? Sayang, udah siap, aku jalan sekarang ya. Kira-kira perjalanan dari rumah kamu ke rumahku berapa lama?" "Kurang lebih setengah jam." "Oh, ya udah, kamu jalan sekarang ya." "Oke sayang, hati-hati." "Kenapa malah kamu yang bilang hati-hati? Harusnya aku lah." "Oh iya ya, haha. Oke, aku jalan sekarang." "Iya, hati-hati." Naila sedang duduk di teras rumah sambil memainkan ponselnya karena merasa bosan. Sebenarnya ia ingin mencari beberapa buku untuk bahan kuliahnya, tapi ia terlalu malas jika harus pergi sendiri. Sementara teman-temannya semua pada sibuk di malam minggu. Tak lama kemudian, Tama sudah tiba di depan rumah Nabila. "Siapa yang datang?" Naila bertanya-tanya. Kemudian saat melihat Tama yang turun dari mobil, "Oh my God, itu kan Mas ganteng yang waktu itu." "Assalamualaikum, selamat malam," ucap Tama. "Waalaikumsalam," jawab Naila. "Nabilanya ada?" "Oh ada, sebentar Mas, silakan masuk." Kemudian Naila langsung masuk ke dalam rumah dan mengetuk pintu kamar Nabila. "Mbak, ada Mas ganteng nyariin." Karena suara Naila yang besar terdengar hingga ke teras rumah, Tama tersenyum mendengarnya. "Iya, iya." Kemudian Nabila keluar kamar sudah bersiap dengan menggunakan dress di bawah lutut dan lengan yang sedikit terbuka. Tama terpana melihatnya karena itu adalah kali pertama ia melihat Nabila menggunakan dress dan dipadu dengan flat shoes. "Tama, ayo masuk dulu ketemu Mama," suara Nabila menyadarkannya. "Halo Tante, selamat malam," ucapnya. "Malam, sepertinya kita pernah ketemu ya, tapi Tante lupa di mana." "Iya Tante, di kampus saat Nabila selesai ujian skripsi." "Oh iya, Tante ingat yang gak jadi ikut makan soto kan?" "Ih, Mama, kenapa itu yang diingat sih?" sahut Nabila. "Tante ingat nama kamu Tama. Iya, bener kan?" "Iya Tante," jawab Tama seraya tersenyum. "Ya udah Mah, Nabila pergi dulu ya." "Iya, hati-hati Nak. Tama, jangan kemalaman ya ngantar Nabila pulang." "Iya Tante, siap." Kemudian setelah Tama dan Nabila pergi, Naila mulai bertanya-tanya pada mamanya. Naila yang sejak kedatangan Tama hanya berdiam di ruang makan namun memasang telinganya dengan tajam sehingga ia mendengar semua percakapan mereka di ruang TV. "Mama, tadi itu siapa? Aku pernah ketemu dengan Mas itu di kantornya Mbak Nabila." "Oh ya? Apa mereka rekan kerja?" "Mama juga nggak terlalu tahu, Nay. Mbakmu nggak banyak cerita soal dia. Dan Mama baru tahu tadi kalau ternyata mereka pacaran," jelas mamanya. "Hah, pacaran mah? Mbak Nabil nggak jomblo lagi? Wah, bagus dong. Tapi ternyata Mas ganteng itu pacarnya Mbak Nabila." "Iya, kenapa? Kamu naksir? Jangan gatel ya. Kamu belajar dulu yang benar. Selesai kuliah kurangi beban mbakmu." "Iya, iya Mah. Naila seneng akhirnya Mbak Nabila udah bisa membuka hatinya lagi," ucapnya tersenyum. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang cukup besar serta halamannya yang luas. "Ayo turun." "Aku gugup, takut." "Tenang aja, kamu gak bakal diapa-apain kok sama orang tuaku. Hahaha." Kemudian Tama turun dari mobilnya dan segera membukakan pintu di samping kiri Nabila. "Ayo, silakan Tuan Putri," memberikan lengannya untuk digandeng. "Ih, gak usah gandengan, malu sama mama dan papa kamu."
Kita nggak boleh kalah mesra dengan mereka. Mereka bahkan sering ciuman di hadapanku. Ucap Tama santai, kemudian menggandeng tangan Nabila, menggiringnya masuk ke dalam rumah. Mama, Papa, ucap Tama saat melihat kedua orang tuanya, Bu Irin dan Pak Darwin, sudah duduk di ruang makan. Kemudian Bu Irin langsung menyambut mereka. Nabila memberikan senyuman termanis dan menyalami Bu Irin, begitu juga dengan papanya. Selamat datang, ayo silakan nak, nama kamu Nabila kan? Iya, benar tante, jawab Nabila pelan. Lalu Tama menarik kursi dan mempersilahkan Nabila untuk duduk. Nabila duduk tepat di sebelah Tama dan mereka saling berhadapan dengan kedua orang tua Tama. Bu Irin terus menatap Nabila dan sedikit tersenyum. Wajar saja anakku berpaling dari Citra. Ternyata dia jauh lebih cantik dan lebih sopan. Ayo silakan kita makan, kata Bu Irin. Iya tante, makasih, jawabnya pelan. Makan yang banyak ya sayang, seperti biasa saat kita makan berdua, jangan malu-malu, hahaha. Nabila menyenggol kaki Tama, memberi kode bahwa jangan mempermalukan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Sayang, kalian udah jadian? Tanya Bu Irin. Udah dong mah, tinggal nunggu restu dari mama papa nih, iya kan sayang? Nabila hanya tersenyum malu. Apa sih Tama? Gak gitu, terlalu cepat. Gumamnya dalam hati, kalau saja tak sedang berhadapan dengan kedua orang tua Tama, pasti Nabila sudah mengomel sejak tadi. Tapi kali ini Nabila hanya bisa mengangguk dan tersenyum saja. Nabila, bagaimana di kantor? Apa Jonathan terlalu banyak membebanimu dengan pekerjaan? Hahaha, tanya Pak Darwin. Hehe, sepertinya begitu Om, jawab Nabila hati-hati. Nggak apa-apa, itu artinya kamu bisa diandalkan, jawab Pak Darwin. Nabila hanya tersenyum. Berarti kamu termasuk pengacara senior ya di kantor itu? Tanya Pak Darwin lagi. Iya Om. Tama, kamu harus banyak belajar dari Nabila bagaimana caranya menghandle kasus. Iya Papa, tenang aja. Nggak cuma belajar menangani kasus kok, tapi belajar hal lain juga. Hal lain? Apa itu nak? Tanya Bu Irin. Masa mama nggak paham sih? Mengedipkan matanya. Ya ampun Tama, benar-benar ya nih anak. Kemudian Nabila menyentil keras paha Tama. Aduh, kenapa sih? Tama menoleh ke Nabila. Emangnya kamu kenapa? Nabila memasang wajah datar, pura-pura tidak bersalah. Bu Irin tersenyum melihat tingkah keduanya. Setelah selesai makan malam, mereka berpindah duduk ke ruang keluarga, berbincang banyak hal. Karena jam sudah menunjukkan pukul 21.45, Nabila pun pamit pulang. Tante, Om, Nabila pamit pulang ya. Iya nih mah, tadi sebelum kesini udah diancam sama mamanya, jangan pulang kemalaman. Iya, hati-hati ya, ucap Pak Darwin. Baiklah nak, Bu Irin ikut bangun dari duduknya, kemudian mengantar mereka ke depan. Sering-sering kesini ya Nabila, tante gak punya teman, ucapnya sambil memegang tangan Nabila. Iya tante, mereka pun berlalu pergi karena sudah malam dan tidak ingin membuat mamanya khawatir, mereka langsung pulang ke rumah. Makasih ya untuk hari ini. Iya, jawab Nabila. Aku turun ya, kamu hati-hati. Saat Nabila hendak turun dari mobil, Tama menarik tangannya. Kenapa? Kemudian Tama menunjuk ke arah bibirnya. Enggak ada jatah malam ini. Aku lagi kesal. Kesal kenapa sayang? Orang tuaku kan berlaku baik sama kamu. Kamu harus ingat loh, kata mamaku tadi sering-sering datang. Katanya sambil tetap memegang tangan Nabila. Mama papamu memang baik, yang gak baik itu kamu.
Aku? Iya, kamu tuh ya malu-maluin aku tahu nggak? Sambil memukul lengan Tama. Haha, santai aja sayang. Mereka bukan orang tua yang kaku kok. Mengacak rambut Nabila. Iya, tapi aku kan malu. Kamu ngomongnya ngaco terus. Ya udah, aku masuk ya. Hati-hati kamu. Jadi beneran nggak dapet nih. Enggak, bye. Nabila langsung melangkah masuk ke rumahnya sambil tangannya melambai. Tama tersenyum geli melihat tingkahnya.